Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, kita menyelenggarakan pelatihan untuk kegiatan bisnis PNU-an yang insya Allah kita setujui, kita sepakati dengan sebutan Nusamart. Semoga Allah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua dan menjadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memberikan bimbingan kita sejak diutusnya beliau sampai ila yaumil Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Kami dari Nusamart mengucapkan banyak terima kasih di mana Bapak dan Ibu saat ini bisa meluangkan waktunya di hari libur yang harusnya di rumah jadi kesini. Mungkin ada juga yang dari jauh-jauh. Kami atas nama Nusamart memohon maaf atas ketidaknyamanan atau kekurang layakan tempat yang kami miliki saat ini. Tapi inilah, dengan dasar ini kami meminta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian agar menjadi semangat bagi kami semua untuk memajukan Nusamart bersama-sama. Saya meminta nanti agar materi yang diberikan oleh Pak Salim diperhatikan dengan seksama. Silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan, namun tetap memperhatikan prosedur tata cara dalam bertanya. Nanti akan disampaikan oleh moderator kita. Demikian ucapan selamat datang saya secara singkat. Mudah-mudahan materi yang akan diberikan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul Mukarram Roy Surya PCNU Kiai Haji Abdul Rojak, Bapak Nur Salim dan Direktur Nusamart beserta seluruh investor yang hadir,
dan para peserta pelatihan Musamad angkatan pertama ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya di PCNU ini sebagai salah satu wakil ketua 2 dari Bapak Kiai Patona di struktur kepengurusan Tanfiziyah. Suatu ketika Pak Nur Salim datang ke rumah, ya, dan dia sering cerita tentang masalah LPNU Jakarta Timur yang terseok-seok, tidak ada yang membantu, kemudian tidak ada yang mendorong, apalagi punya tempat untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Jadi dengan saya mendengar keluhan Pak Nur Salim, saya bilang ada tempat pondok pesantren yang masih sederhana di Ceger, ya inilah ya yang bisa saya coba bantu untuk biar Pak Nur Salim bisa melaksanakan kegiatan LPNU Jakarta Timur. Lokasi ini memang amanat dari saya punya orang tua, khusus kalau di Kampung Rambutan ya sudah berjalan kegiatan formal, ada sarana ibadah, ada kegiatan PKBM ya. Dari tahun 2007 saya buka PKBM. Terakhir sekarang ini kita punya murid sekitar 800 orang dari paket A, B, dan C. Ya. Kemarin kita meluluskan sekitar 400 orang. Ternyata sekarang bertambah. Dan itu ada radar bayar, ada radar gratis. Yang gratis sekitar 500 orang. Mungkin bagi bapak-bapak yang ada tetangganya yang tidak sekolah, ya anak-anak NU tidak punya ijazah, silakan didaftarkan di PKBM Al-Amiriyah. Sekarang sudah berjalan kegiatan belajar secara online. Saya sengaja menggratiskan karena kita tahu kondisi umat sekarang ini sangat luar biasa parahnya. Ya, kita di dunia pendidikan, ya kita tahu sendirilah. Ya. Makanya kita harus bisa berbuat, bukan cuma bisa berbicara kondisi sekarang. Begitupun dengan nasib daripada Nahdlatul Ulama di Jakarta Timur. Saya pertama jadi Rois Surya Ranting, kemudian dari Ketua MWC, sekarang dipercaya masuk menjadi struktur PC. Saya melihat kondisi NU juga di Jakarta ini memang sangat luar biasa. Jakarta ini berbeda dengan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kalau Jakarta ini ideologinya ideologi Masumi. Mereka tidak begitu mudah untuk bisa masuk ke sebuah organisasi. Tapi Ubudiyah Jakarta Betawi ini rata-rata Ubudiyah Nahdlatul Ulama. Kebetulan saja saya bersama Ustaz Rojak salah satu, ya walaupun cuma 3 tahun di Tebu Ireng, ya tidak begitu lama, ya kita dapat keberkahan dari Mbah Hasim, ya kita bisa mendirikan pesantren seperti ini. Saya percayakan kepada Saudara Ahmad, ya sekarang muncul ditempatkan di sini ada LPNU, ya saya sangat bergembira dengan Pak Salim. Silakan saja Pak Salim, sejauh Pak Salim masih betah di sini, saya persilakan. Bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibu, memang pendiri Nahdlatul Ulama ini orang-orang kaya, orang-orang besar semua. Saya dengar cerita Mbah Hasim ini punya tanah itu puluhan hektar. Dia mendirikan pesantren Tebu Ireng itu tanpa ada bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah Belanda, pemerintah Jepang, dia mandiri. Inilah tokoh tipikal tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Mereka mencontohkan kemandirian buat pengurus Nahdlatul Ulama. Kita jangan berpikir hidup di NU, tapi bagaimana kita bisa menghidupkan Nahdlatul Ulama. Ini teori-teori daripada pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, yang sekarang ini Pak Salim sudah kembangkan, ya, konsep NU Mat ini, saya pikir perlu dukungan dari kita semuanya. Ya, kita bisalah berbuat untuk kemandirian ini. Karena sekarang ini kita lihat sendiri. Ya, sekarang ini kata Samuel Huntington ini sudah terjadi pertarungan ideologi. Ya, pertarungan ideologi agama maupun pertarungan ideologi ekonomi. Ya, kita nggak bisa memungkiri Islam ini dalam pusaran 2 ideologi besar. Ideologi komunis, ya, ideologi liberalis. Tapi komunis ekonominya sekarang udah liberalis dan kapitalis. Kenapa Cina maju? Karena dia
meng-hire ideologi kapitalis dan liberalis, tapi dia tidak meninggalkan ideologi komunis. Ya, makanya dia bisa berkembang dan bisa menyaingi Amerika sekarang. Nah, sekarang ini Islam ini menjadi salah satu ekonomi yang mungkin bisa bangkit, gitu. Kalau orang Islam itu mau berbuat, ya, karena kita berbeda ideologinya. Walaupun Islam itu ekonominya mendekati sosialis, gitu. Tapi dia tidak dekat dengan liberalis. Kalau liberalis kapitalis ini kan pendekatannya kepada materialisme. Tapi kalau Islam kan tidak menekankan kepada materialisme. Nah, oleh sebab itu saya pikir Pak Salim harus betul menajamkan kembali konsep Islam ini secara ekonomi ini sebagai potretnya bagaimana. Jangan kita nuwun samat ini Pak Direktur, ini jangan kita copy paste terhadap ekonomi yang ada sekarang, ya. Kenapa Pak Salim sering bilang PA 212 itu tidak berjalan? Karena dia copy paste terhadap gerakan-gerakan ekonomi kapitalis yang sekarang berada, gitu. Tapi Pak Salim harus punya konsep sebetulnya potret ekonomi syariah Islam itu bagaimana. Orang sekarang kalau bicara ekonomi Islam dia fobi, tapi kalau ekonomi syariah dia akan ikut, gitu, karena dia fobi terhadap Islamnya ini. Bawa ekonomi syariah ini di tengah-tengah masyarakat dengan bendera NU ini. Nah, inilah kalau kita mau berbuat, insya Allah Jakarta ini bisa besar di LPNU-nya. Kalau di Jawa Timur, di Jawa Tengah bisa berkembang, ya karena mereka memang homogen. Mereka itu sudah tertata dari kiai-kiainya. Mereka sudah sami nawatona ketika dia mendirikan koperasi syariah NU, mereka akan besar dengan sendirinya, ya. Nah, tapi di Jakarta ini begitu besar tantangan NU Umat ini ke depan. Saya berharap jangan sampai hari ini, tapi lanjutkan bagaimana untuk realisasi daripada program yang mungkin Pak Salam akan tawarkan kepada kita semuanya. Tanpa ada realisasinya, masyarakat ini tidak bisa kita berikan apa-apa. Tapi yang ditunggu oleh umat sekarang ini adanya konsep, tapi ada tindakan action dari kita. Yang sekarang dibutuhkan umat ini adalah, ya, belum kita bersaing dengan paham-paham yang lainnya, paham-paham Wahabi yang sekarang sudah luar biasa gencarnya di tengah-tengah masyarakat. Ini saya pikir menjadi tantangan Nahdlatul Ulama ke depan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bertawakal kepada Allah, insya Allah apa yang kita cita-citakan, yang bisa kita harapkan ke depan akan bisa menjadi kenyataan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buka ini Roy Surya. Beliau ngisi materi. Roy Surya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan Supercam tim penggerak Nusamat PT Nusa Utama Jakarta Timur resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sebaik-baiknya dan tanpa ada hambatan, tantangan dan rintangan dari sekarang maupun yang akan datang. Ada hadis ini ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العسر وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والأسقام من الطاعون والعقاب والتعاسر يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهام. اللهم إنا نعوذ بك
من الهم والحزن والعجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اجعلنا من الناجحين في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudaraku, inilah peserta pelatihan batch 1 dari 100 tim penggerak Nusamad yang sedang kita cetak, dan semuanya dari warga NU. Silakan, ini bisa disaksikan bersama kemeriahan, semangatnya dan motivasinya untuk bersama-sama kita mensukseskan Nusamad. Saudaraku, sahabatku, ini para peserta terdiri dari 20 orang sesi pertama. Jadi batch 1 ini ada 20 orang, laki perempuan, muslimat, fatayat, NU semuanya. Dan inilah semua siap mensukseskan bisnis Nusamad. Saudaraku semua, ini bagian dari awal permulaan kita memulai untuk sebuah bisnis jangka panjang dan akan melibatkan ribuan orang, dan tahap awal kita cetak 100 orang tim penggerak, dan ini batch 1 20 orang dan batch berikutnya menyusul. Dan inilah para direksi, ya, komisarisnya tidak muncul di sini, tapi di sini direktur utama di tengah Pak Afrizal dan Pak Afif yang sebelah kiri, Pak Miftah sebelah kanan. Ini masing-masing direktur. Jadi ada 3 orang direksi, direktur utama, direktur 1, direktur 2, semua menjadi tim pengelola di bisnis Nusamad. Semoga sukses. Mohon bantuan doa bersama kita.